很高兴跟你们一起来敬拜神哦，让我们一起转个圈圈，唱歌跳舞，赞美神吧。 Halo, apa kabar semuanya yang ada di rumah saat ini? Senang sekali loh pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan anak sekolah minggu walaupun masih tetap melalui rekaman video. Tapi bagaimanapun keadaan kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah terus menjaga dan memelihara kita, memberikan kita kesehatan. Nah, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memasuki puji-pujian kita. Mari semuanya di rumah dan sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu, Papa dan Mama, terus di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun juga Engkau mengajarkan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu akan memelihara kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan, terkhusus untuk ibadah kami ini yang melalui rekaman video, biar Tuhan juga campur tangan di dalamnya, agar ketika anak-anak menyaksikannya atau mengikuti ibadah ini, semua dapat dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mau nyanyi ya. Terus undang di rumah semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa? Lagu Mars Sekolah Minggu. Jujur siap ke. Ayo ya, semuanya ya. Boleh sambil tepuk tangan juga loh. 住着学校，住着学校，像我们儿童大家庭，敬拜天父，同胞相亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Sekali lagi ya. 住着学校，住着学校，是我们儿童大家庭，敬拜天父，同胞相亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Oke, anak-anak sekolah minggu, nah itu lagu kita pertama. Nah, terus kita mau nyanyi lagu apa lagi? Nah, langsung mau nanya nih, walaupun kalian di rumah saja, bagaimana nih hatinya? Apakah tetap gembira? Wajahnya apakah tetap bersuka cita? Atau mulut atau gini, atau wajahnya seperti pepaya busuk? Tahu pepaya busuk? Panjang-panjang, gak cantik. Nah, walaupun kita di rumah saja sampai saat ini, kita tetap harus bergembira. Tuhan mengajarkan kita kalau hati kita gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, hari ini langsung mau ajak anak sekolah minggu semuanya bernyanyi satu dua lagu yang udah lama kita nggak nyanyikan, yaitu apa? Hati yang gembira. Hati yang gembira. Bisa ya anak sekolah minggu? Oke, mari kita semua bersiap-siap. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi ya. Ayo semua tunjukkan wajahnya yang senyum dan bergembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji namanya, berjabat tangan semua, senyum gembira. Yang di rumah lakukan ya semuanya ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji namanya, berjabat
Papa Mama semuanya, mari kita lakukan gerakan ini bersama anak-anak di rumah. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji namanya, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke, itulah lagu kedua kita, yaitu Senyum Gembira, Wajah yang Gembira. Tuhan menyukai anak-anak yang selalu bersuka cita dalam keadaan apapun juga. Nah, apa anak-anak? Mau nanya ini, kalau misalnya kalian jalan-jalan ini ke daerah pedesaan, kalian pernah lihat enggak yang bunyinya me, me? Nah, binatang apa itu? Itu kambing. Nah, hari ini kita mau sama-sama nyanyi lagu Kambing Embek Embek. Sama-sama ya, kita ikuti syairnya dan kita pelajari syairnya. Apa yang mau diajarkan lagu ini buat kita semua? Oke, kita nyanyi ya. Dengar tuh suara apa ya? Ayo di rumah semua bergembira, mari kita bersama bergoyang. Dengan hati senang kita memuji Tuhan kita. Kambing ambek-ambek, kucing ngeyong-ngeyong, kodok teot tebum, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Ayo semuanya, kambing embek-embek, kucing ngeyong-ngeyong, kodok teot tebum, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Itu suara apa? Ayo tebak suara apa itu? Kambing embek embek, kucing ngeyong ngeyong, kau kodok krok krok. Ayo semuanya, kalau anak Tuhan gimana? Anak Tuhan harus selalu memuji Tuhan. Anak-anak di rumah juga ya. Mari. Kambing embek embek, kucing ngeyong ngeyong, kodok teot tebum, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embek embek, kucing ngeyong ngeyong, kodok teot tebum, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Nah, pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan 3 lagu yang penuh dengan sukacita. Saatnya kita mau ngapain sekarang anak-anak sekolah minggu? Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Lause Filin. Jadi mari kita persiapkan hati kita, telinga kita, dan duduk yang manis ya. Jangan lari sana lari sini. Walaupun hanya melalui tontonan di handphone ataupun di laptop, kita juga tetap harus duduk dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan Lause Filin. Shalom, selamat pagi anak-anak Lause. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan walaupun secara online.
Tadi kita sudah mendengar puji-pujian yang dibawakan oleh Lauser Lisa. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berilah kami hikmat pendengar yang baik, agar setiap firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh jalankan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung mau bertanya kepada anak-anak, pernahkah kalian diajak oleh papa mama kalian ke toko kain? Langsung percaya, pasti pernah. Nah, apa saja yang dijual di toko kain itu? Betul, di toko kain pasti menjual bermacam-macam kain. Di kota Filipi ada seorang ibu bernama Lydia. Ibu Lydia itu mempunyai sebuah toko kain. Di toko kainnya itu dia banyak menjual bermacam-macam kain. Satu keistimewaan kain yang ada di tokonya adalah kain ungu. Tahu nggak apa itu kain ungu? Kain ungu itu adalah sejenis kain yang sangat bagus dan harganya sangat mahal. Kain ini hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya saja karena mutunya sangat bagus dan harganya sangat mahal. Ibu Lydia ini setiap hari sibuk melayani para pembelinya yang setia. Tetapi anak-anak tahu nggak? Ada satu kebiasaan dari Ibu Lydia ini, yaitu setiap hari Sabtu dia selalu menutup tokonya dan dia pergi ke sungai untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan Yesus yang kita kenal. Jadi setiap Sabtu Ibu Lydia selalu mengajak teman-temannya pergi ke sungai untuk berbakti kepada Tuhan mereka. Karena di kota Filipi itu belum mempunyai tempat yang khusus untuk berbakti. Jadi Ibu Lydia dan teman-temannya memilih sungai untuk berbakti kepada Tuhan mereka. Karena di sungai itu mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan. Makanya setiap Sabtu Ibu Lydia selalu mengajak teman-temannya berbakti kepada Tuhan mereka. Nah, suatu saat ketika mereka berbakti kepada Tuhan mereka, tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan ada dua orang bapak. Mereka itu naik kapal dan berhenti di seberang sungai. Lalu semakin bapak itu mendekat, Lydia pun bertanya kepada bapak itu, "Pak, siapa namamu dan dari mana engkau?" Lalu salah satu bapak itu menjawab, "Saya adalah Paulus dan temanku ini adalah Timotius. Kami datang dari daerah yang sangat jauh dengan kapal. Kami datang ke sini untuk memberitakan kabar sukacita kepada kalian." Wah, mendengar kabar sukacita, Ibu Lydia ini sangat senang. Lalu Paulus pun mulai memberitakan kabar sukacita atau Injil atau firman Tuhan kepada Ibu Lydia dan teman-temannya. Paulus mulai bercerita bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia bisa mengampuni semua dosa kita. Dia bahkan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Ketika Ibu Lydia mendengar berita sukacita yang disampaikan oleh Bapak Paulus, Bu Lydia ini sangat senang. Ibu Lydia ketika ia pulang ke rumahnya, ia juga menceritakan kabar sukacita ini kepada anggota keluarganya. Nah, setelah anggota keluarganya mendengar kabar sukacita ini, akhirnya keluarga Ibu Lydia ini membuka hati mereka. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka memohon Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka, dan mereka sekeluarga itu dibaptis. Nah, keluarga Ibu Lydia ini adalah keluarga yang pertama menerima Tuhan Yesus di
kota Filipi. Keluarga Ibu Lydia ini sangat senang ketika mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga mereka dan bahkan bisa mengampuni segala dosa mereka. Saat itu Paulus tidak mempunyai tempat tinggal untuk memberitakan Injil. Karena Ibu Lydia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, Ibu Lydia pun membuka rumahnya untuk Bapak Paulus dan temannya. Lalu Bapak Paulus dan temannya tinggal di rumah Ibu Lydia, dan disinilah mereka setiap hari memberitakan tentang Injil, tentang kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di Filipi. Akhirnya semakin hari semakin banyak orang-orang yang di Filipi percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, Lause juga minta kepada anak-anak Lause, mungkin kalian masih mempunyai teman-teman, saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian boleh menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia yang bisa menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan Lause percaya kalau kalian dengan penuh sukacita menceritakan terus-menerus tentang kabar sukacita ini kepada teman-teman kalian, Lause percaya teman-teman kalian pasti juga akan percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mau membuka hati mereka seperti Ibu Lydia dan keluarganya. Nah, itulah firman Tuhan Lause pada pagi ini. Lause percaya Roh Kudus akan memimpin setiap anak-anak Lause, dan kalian juga akan memberitakan Injil kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh kami jalankan dalam hidup kami, dan pakailah kami Tuhan, pakailah mulut kami untuk terus menceritakan kabar sukacita kepada teman-teman kami. Biarlah semakin hari teman-teman kami yang belum percaya kepada Engkau, mereka juga boleh membuka hati, pikiran mereka untuk menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, memberkati keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, anak-anak Lause, kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿min. Oke, kita bersama-sama menaikkan pujian. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat jumpa minggu depan.